Halo, nama saya Laude Purnama Hamid, biasa dipanggil Purnama. Saya dari Pasca Sarjana MAP Fisikul UGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Yusniati, biasa dipanggil Yuyun. Saya mahasiswi S2 MAP, Magister Administrasi Publik UGM, dari kelas Bapenas 14, Angkatan 2019. Karena kebetulan saya udah kerja kan Mbak, kerja di Pemda. Jadi karena pekerjaan saya berhubungan dengan pemerintahan, jadi pas nyari-nyari S2 itu, nyari-nyari jurusan kira-kira yang tepat yang akan link dengan kerjaan saya sehari-hari itu apa. Nah, saya nemu Magister Administrasi Publik. Nah, karena kuliah-kuliah yang ditawarkan ini agak relate dengan pekerjaan saya sehari-hari sebagai pekerja di pemerintahan, jadi ya menurut saya udah ini pilihan yang tepat untuk melanjutkan S2 di MAP ini, seperti itu. Alasan saya masuk ke S2 juga memilih MAP UGM karena memperdalam disiplin ilmu saya pada satu-satu, yaitu administrasi publik. Juga hal ini saya pikir menjadi salah satu bagian daripada kontribusi saya dan pengabdian saya untuk daerah, menjadi tenaga pendidik, menjadi seorang akademisi, dosen di bidang administrasi publik. Kalau kelas Bapenas dengan reguler itu sebenarnya sama Mbak ya, dari mata kuliahnya dan lain-lain sama. Cuma bedanya kalau kami sekelas itu isinya semuanya dari Bapenas. Jadi kami sekelas itu ber-16, semuanya Bapenas. Kalau reguler kan nanti dijelasin ditambahkan oleh Mas Purnama, isinya macam-macam. Ada yang fresh graduate, ada yang beasiswa LPDP, beasiswa kementerian lain-lain. Tapi kalau kami ikut dengan lulusan dari yang apply beasiswa ke Bapenas. Kalau MAP dan MAP reguler juga Bapenas sebenarnya kurang lebih sama tadi seperti yang dijelaskan sama Mbak Yuyun ya, hanya mungkin perbedaannya tadi memang kalau untuk Bapenas itu memang semuanya dari Bapenas. Kalau dari reguler itu sendiri memang ada yang dari LPDP, juga ada yang memang masih reguler. Nah, untuk di reguler sendiri sebenarnya lebih diarahkan untuk bagaimana lebih paham tentang bagaimana memecahkan masalah, juga kemudian lebih kepada problem solving. Untuk ekspektasi saya sebelum dan kemudian sudah menjadi mahasiswa di MAP UGM memang alhamdulillah sangat sesuai dengan apa yang kemudian saya bayangkan sebelum kemudian menjadi mahasiswa di MAP. Dalam hal ini bahwa secara fasilitas, kemudian lingkungan atau kultural belajar di MAP UGM sendiri sudah seperti yang saya bayangkan. Fasilitasnya seperti ruang baca, juga ketersediaan dari buku-buku yang kemudian ada di MAP sendiri menjadi hal yang kemudian menstimulus kita untuk lebih giat belajar, dan juga alhamdulillah menjadi sebuah pilihan yang tepat bagi saya untuk kemudian melanjutkan di sana dan sesuai ekspektasi saya. Jadi kalau masalah ekspektasi di awal mungkin sudah kami perkirakan nanti akan belajar tentang ini. Nah, setelah masuk di sini ya kurang lebih sama semua kuliah yang diajarkan itu sesuai ekspektasi, dan pastinya akan sangat bermanfaat untuk pekerjaan nantinya pada saat sudah kembali ke kantor. Nah, tentang MAP-nya sendiri sih seperti yang dijelaskan sama Mas Purnama tadi, dari segi fasilitas pengajar dan lain sebagainya itu udah enak banget, udah perfect banget. Jadi ya kalau dibilang ekspektasinya gimana, mungkin melebihi ekspektasi, yang bisa dikatakan seperti itu. Dosen sih kalau sejauh ini so far aku sih asik-asik aja sih Mbak, enak-enak aja semuanya. Dosennya jago-jago, kemudian emang ahli di bidangnya gitu loh. Jadi kita semacam mendapat transferan ilmu yang luar biasa gitu loh, bersyukur banget. Kemudian kalau mengenai suka nggak suka, ini tergantung mahasiswanya sih Mbak ya. Kalau aku sih tipenya yang nyaman-nyaman aja gitu loh, dengan dosen siapapun, dengan cara mengajar siapapun, aku tipe yang easy going aja, yang penting ilmunya nyampe gitu loh Mbak. Secara kapasitas dan kapabilitas memang punya ciri khas masing-masing, sudah sangat mumpuni di bidangnya masing-masing. Juga yang beberapa hal yang memang betul-betul membuat saya salut adalah hubungan harmonis yang kemudian bisa terbangun dari mahasiswa dengan para dosen. Itu yang kemudian menjadikan suasana dalam forum kelas itu menjadi ceria, juga membuat kami lebih nyaman dalam mendengarkan pembahasan-pembahasan atau penjelasan yang diberikan oleh para dosen.
sulit atau tidak sulit, saya pikir hal ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kami mahasiswa, di mana memang alhamdulillah berkat juga dorongan dan stimulus dari dosen-dosen, ya kami menjadi sangat terpacu untuk kemudian bisa menyelesaikan tugas-tugas, di mana memang saya lihatnya di sekolah magister ini kita lebih diarahkan untuk bagaimana bisa lebih banyak membaca, ya, kemudian juga banyak menulis, pengembangan secara teoritis seperti apa, sehingga kemudian itu yang nampaknya saya lihat berbeda dengan kita diberikan beban tugas pada saat itu. Susah nggak susah harus dilakukan gitu loh, sebagai resiko ngambil S2, sekolah lagi kan seperti itu. Kuliah di MAP itu kami harus banyak misalnya menganalisis, mereview artikel-artikel luar. Jadi tiap minggu itu, tiap pertemuan, hampir semua mata kuliah itu ada aja tiap pertemuan kita harus mereview artikel 2 atau 3 artikel dari jurnal internasional. Kalau untuk suka duka, saya pikir cukup berwarna sekali. Saya merasakan bagaimana menempa diri di MAP UGM ini. Kalau untuk sukanya, saya pikir banyak sekali ya, di mana kita bisa bertemu sama dosen-dosen yang sangat mumpuni di bidangnya masing-masing, juga bertemu dengan teman-teman yang kemudian berasal dari background pendidikan yang berbeda-beda, juga daerah-daerah yang berbeda-beda, ditambah lagi dengan wahana atau kultural belajar di UGM yang menstimulus kami untuk lebih menambah wawasan. Nah, saya pikir itu yang kemudian menjadi suka ya, artinya banyak hal yang kita bisa cari yang kemudian memang betul hal itu kita belum dapatkan pada saat belum ke MAP UGM. Nah, kalau untuk dukanya ya biasanya mungkin karena saya orang yang suka diskusi. Jadi biasa kalau ada beberapa jadwal-jadwal diskusi yang kemudian bertabrakan misalnya dengan jadwal kuliah, jadi biasa cukup dilema, walaupun memang pada akhirnya kuliah harus kita utamakan. Juga ditambah kalau sekarang ya mungkin kuliahnya online, daring, jadi memang agak dilema di situ juga, harus mulai penyesuaian diri lagi. Kalau dari sukanya sih ya, kalau masalah suka itu selama di sini, selama kuliah di UGM, di MAP, selama tinggal di Jogja, mendapatkan hal-hal yang baru. Kuliah, ketemu teman-teman baru, dari beragam disiplin ilmu, dari berbagai instansi, kemudian nemu teman-teman yang enak diajak belajar bareng, enak diajak diskusi, dan lain sebagainya. Kemudian di MAP juga diajar sama pengajar-pengajar atau dosen-dosen yang ya mumpuni lah, pokoknya yang the best lah pokoknya. Nah, itu sukanya. Kemudian kalau dari dukanya sih, kalau tak yang diomongin sebelumnya tentang tugas-tugas yang banyak, yang agak memusingkan, itu nggak tahu digolongin ke duka apa enggak ya, nggak tahu. Tapi yang pasti kalau dari segi duka sih ya nggak ada yang terlalu berarti ya untuk diomongkan. Kalau saya sih so far so good lah, bagus lah menurut saya. Jelas kita harus aktif di dalam prosesi perkuliahan, apakah itu pada saat kita di dalam kelas, apakah misalnya ada bahan-bahan bacaan yang harus kita baca sebagai referensi, ataupun jurnal-jurnal yang memang sudah direkomendasikan oleh para dosen. Saya pikir memang kita harus lebih aktif seperti itu, artinya bukan hanya pada saat di dalam ruangan saja, sehingga kemudian progres dari pencapaian ilmu dia itu bisa nambah ya, karena memang di UGM ini, khususnya di MAP UGM, banyak sekali wahana-wahana belajar yang bisa melahirkan pikiran-pikiran intelektual kita, seperti misalnya mengikuti kegiatan kita diskusi. Juga saya pikir hal-hal tersebut misalnya dengan sering ke perpustakaan, sering membaca, juga membaca jurnal misalnya, akan sangat menunjang ya bagaimana kita nanti di dalam kelas. Tentang survive-nya di MAP UGM itu seperti apa, ya sama lah, mirip-mirip lah sama yang disampaikan sama Mas Purnama tadi. Untuk survive, untuk kita bisa tetap bisa kuliah dengan baik dan benar itu, ya kita harus banyak belajar, harus betul-betul memacu diri untuk belajar. Nah, karena mata kuliahnya ini banyak-banyak tentang menganalisis sesuatu, jadi memang diperlukan membaca yang banyak gitu kan. Untuk menganalisis sesuatu itu harus banyak sumber bacaan, nah seperti itu. Kemudian selain banyak membaca juga harus banyak-banyak sharing dengan teman-teman, soalnya tingkat pengetahuan tiap orang kan beda. Dengan sharing, dengan diskusi itu kita bisa dapat masukan-masukan tambahan dari teman-teman, kita juga bisa sharing yang kita tahu ke teman-teman. Yang pertama, MAP UGM itu merupakan program magister administrasi terbaik dari universitas se-Indonesia gitu loh. Jadi
untuk Anda yang pengen MAP ya, MAP ke UGM kan yang terbaik, yang pertama. Yang kedua, seperti yang saya dan Mas Purnama tadi omongin tentang dosen-dosennya, ini di MAP UGM itu kita diajar sama dosen-dosen yang benar-benar high quality. Ada di beberapa info yang saya dapatkan dosen-dosennya dari kebanyakan ada 30-an dosen itu merupakan lulusan dari universitas-universitas ternama di dunia. Nah, kita akan merasa sangat bangga banget dengan dosen-dosen yang kompeten seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian kuliah yang diajarkan juga ini sangat link, bisa digunakan dimanapun, baik itu di tempat kerja dari segi yang kerja di pemerintahan ataupun yang kerja di luar pemerintahan, seperti itu. Itu yang pertama karena MAP-nya, yang kedua karena dosennya, yang ketiga karena mata kuliah yang ditawarkan, yang diajarkan di jurusan MAP UGM itu, seperti itu. Yang pertama memang ya secara kualitas ya. Kalau secara kualitas ya boleh dari dosennya, tadi sudah juga dijelaskan oleh Mbak Yuyun bahwasanya dosen-dosen di MAP UGM itu ya secara kualitas memang sudah sangat mumpuni di bidangnya masing-masing. Selain dari kualitas juga sarananya juga sangat memadai ya, bagi teman-teman mungkin yang mau masuk di MAP, ruang bacanya itu memang perpustakaannya sendiri juga di MAP itu, dan bukanya juga Senin sampai Jumat sehingga bisa terwadai bagi teman-teman yang misalnya mau baca buku. Juga forum-forum diskusi yang sangat baik sekali dari juga teman-teman mahasiswa, sehingga kemudian dengan lingkungan dan kultural dari masyarakatnya sendiri juga teman-teman mahasiswa sangat baik sekali. Saya kira akan cukup komplit pengetahuan kita tentang bagaimana sebenarnya administrasi publik dan teori-teori juga fenomena-fenomena yang lainnya.